Kloter BTH 14 menjadi rombongan terakhir jemaah calon haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Sebanyak 440 jemaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba dalam kondisi sehat. Kloter BTH 14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis dini hari waktu Arab Saudi. Kloter ini menjadi penutup seluruh rangkaian kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di Madinah. Sebanyak 440 jemaah dalam kloter ini merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kondisi jemaah dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Jemaah merasa terbantu dengan pelayanan petugas yang ramah dan cepat. Kloter terakhir dari BTH 14 dari wilayah Kalimantan Barat. Alhamdulillah telah landing dengan selamat. Para jamaahnya juga terlihat sehat semua. Hanya satu jamaah yang ada sedikit gangguan dari pernapasan, sehingga dari tim dokter dan satu pendamping dan jamaah tersebut langsung dibawa ke klinik kesehatan BTH Madinah. Dengan tibanya kloter BTH 14, seluruh proses kedatangan jemaah calon haji Indonesia sebanyak 267 kloter yang mendarat di Bandara Madinah resmi berakhir. Selanjutnya, kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, Media Center Haji 2026 iNews melaporkan. Berkunjung ke kota Madinah belum lengkap tanpa singgah ke Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Quba. Di belakang saya ini, Masya Allah. Nah, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tidak hanya itu pemirsa, beliau juga bahkan mendesain sendiri masjid ini dan meletakkan batu pertama di masjid ini. Dan dalam pembangunannya masjid ini beliau juga dibantu oleh malaikat Jibril untuk menentukan lokasi di mana kiblat berada. Pas saat hijrah itu toh. Masjid Quba berdiri sekitar 5 km dari Masjid Nabawi dan dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masjid didirikan sesaat setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah dari kota Mekah. Masjid Quba memiliki arsitektur khas Timur Tengah dengan dominasi warna putih serta deretan kubah yang megah. Kawasan masjid juga terus dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menampung jumlah jemaah dan peziarah yang kian membeludak. Para pengunjung datang untuk beribadah, berdoa, sekaligus merasakan jejak sejarah perjalanan dakwah Rasulullah. Menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya setara dengan beribadah umroh. Tak heran di musim haji seperti ini jumlah pengunjung meningkat. Mereka berlomba-lomba mendulang pahala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja kisah menarik dalam perjalanan spiritual seseorang. Seperti wanita asal Tangerang Selatan yang harus bersabar usai kakinya patah jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Meski dilanda ujian, kepedulian orang di sekitarnya mempermudah rangkaian ibadah. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa lama ini bak menggambarkan perjalanan spiritual Samrotul Faudah. Siapa sangka, guru sekolah dasar asal Tangerang Selatan ini harus menelan getir kecelakaan pada H-1 keberangkatannya. Langkah kakinya terperosok di gelapnya anak tangga Masjid Islamic Center BSD, Tangerang Selatan, Banten.
Tulang kakinya divonis patah melingkar, memaksanya terbaring lunglai di atas meja operasi lebih dari 5 jam di Madinah. Namun rintih kesakitan itu tak mampu membungkam akan kerinduannya pada Ka'bah yang telah dipendamnya selama 15 tahun. Saya datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Alhamdulillah. Dengan kondisi keterbatasan saya diberi kesempatan untuk bersimpuh, untuk memuji asma-asma beliau. Siapa sangka, di balik ujiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan rezeki yang tak ternilai bagi Samrotul Faudah, yang tak lain bakti putra bungsunya. Muhammad Amri Lubab menolak digantikan oleh siapapun untuk mendorong kursi roda sang ibu. Kepada mama depan ibu kakinya. Amin. Semoga dan mama dan keluarga terus oleh bagi sepuh. Selain keluarga, kehadiran sahabat dan petugas haji pun membuat rangkaian ibadah Faudah terasa lebih mudah. Dari kisah Faudah kita diingatkan bahwa Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, A-News melaporkan. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya David Silahoy mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.